implementasi dari pendekatan pembelajaran PMRI. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri dan kelompok saya terlebih dahulu. Diskon 50% kok nggak setengah harga sih? Kebingungan ini sering kali muncul karena kita melihat matematika sebagai sesuatu yang abstrak dan terisolasi. Namun, bagaimana jika kita bisa mengubah cara pandang itu? Pendekatan PMRI hadir untuk menjembatani jurang tersebut. Ini bukan sekadar menghafal rumus, melainkan sebuah perjalanan untuk memahami bahwa matematika ada di sekitar dalam setiap aktivitas nyata yang kita lakukan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita belajar, boleh dipimpin doanya dulu oleh ketua kelasnya. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, di absen dulu ya. Oke, Bu. Caca? Hadir. Nabil? Hadir. Mudi? Hadir. Oke, semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Oke. Hari ini kita bakal belajar tentang sesuatu yang biasa kalian temuin saat belanja, yaitu diskon. Nah, di sini anak-anak udah ada yang tahu loh, diskon itu apa sih? Saya, Bu. Iya apa? Menurut saya, diskon itu kayak potongan harga ya, Bu. Tapi saya kurang ngerti cara ngitungnya, Bu. Oh, siapa ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Soalnya saya tahunya diskon itu pasti harganya lebih murah dari harga aslinya, tapi saya nggak tahu cara ngitungnya juga. Oke, karena di sini belum banyak yang tahu tentang diskon. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita bakal belajar materi tentang diskon. Diskon itu selalu berhubungan dengan persentase. Persentase ini adalah cara menyampaikan bagian dari 100. Contohnya nih ya, misalkan ada 10%. Nah, kalian ngerti nggak maksudnya 10% itu apa? Ya. Oke, di sini Ibu bakal jelasin ya anak-anak. Jadi 10% ini kalau kita rubah dalam bentuk pecahan, artinya 10/100. Jadi persen ini tadi kan sudah dijelaskan bahwa bagian dari 100, maka 10% adalah 10/100. Iya, anak-anak. Nah, sekarang udah ngerti ya? Oke, Bu. Kalau kita rubah ke desimal, itu jadinya 0,10. Nah, di sini coba Ibu tanya kalian sekarang ya. Kalau 20% itu dalam bentuk pecahan seperti apa? Siapa yang tahu? Anak-anaknya? Saya, Bu. Oke, Chelsea. Berarti kalau 20% itu 20 dari 100 ya? Kalau dalam pecahan 20/100. Pinter banget, Chelsea. 20% itu 20/100. Betul tadi kata-katanya. Nah, jadi anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh aja ya biar kalian langsung paham. Oke, Bu. Oke. Diperhatiin ya. Nah, jadi kan kalian sering nih belanja. Misalkan ada harga baju 100.000 rupiah. Nah, terus kalian lihat nih ada harga diskonnya. Diskonnya misalkan 20%. Kalian udah tahu belum gimana sih cara menghitung diskon 20% ini? Belum ya? Nah, di sini gua akan ngajarin ya. Jadi, tadi kan kita udah tahu nih kalau 20% ini pecahannya berapa? 20/100. Pinter semuanya. Nah, kita ubah dulu bentuk persentasenya ke bentuk pecahan. 20% itu sama dengan 20/100. Nah, cara menghitung diskon itu kita kalikan harga dengan diskonnya. Berarti di sini 20/100 kita kalikan berapa? 100.000. Pinter semuanya, betul. Kita kali 100.000. Nah, ini ada bisa coret nggak? Bisa. Bisa ya? Ini coret ya. Berarti harganya jadi berapa? 20 dikali 100.000 ya, Bu? Ya, berapa? 20.000. 20.000, betul sekali. Nah, kita udah ketemu nih harga diskonnya 20.000. Nah, kita mau tahu harga potongan bajunya jadi berapa? Berarti kita kurangin harga baju dikurangi harga diskon yang udah kita dapat. Berarti berapa dikurang berapa? 100.000 dikurang 20.000. Kita 100.000. Berapa? Hasilnya? 80.000.
Jadi setelah kita pakai diskon 20%, harga bajunya jadi berapa? 80.000. Sampai sini masih ada yang bingung nggak? Enggak. Alhamdulillah ya kamu semua. Oke, sekarang ibu bakal kasih kalian latihan nih. Nah, sekarang kalian bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya itu 5 orang, 5 orang. Coba. Oke, Bu. Guru menyajikan masalah yang nyata atau relevan dengan pengalaman siswa. Siswa didorong untuk memahami masalah tersebut dan mengaitkannya dengan pengetahuan mereka sebelumnya. Nah, bisa dilihat ya anak-anak ini soalnya. Jadi kalian sekarang diskusikan dulu sama kelompoknya masing-masing. Dijawab 3 soal ini ya. Oke. Dalam PMRI, siswa didorong menemukan penyelesaian mereka sendiri. Mereka berinteraksi dan menemukan solusi secara mandiri, baik individu maupun berkelompok. Siswa mempresentasikan dan mendiskusikan solusi atau strategi yang mereka temukan di antara kelompok atau di depan kelas. Tahap ini memfasilitasi pertukaran ide dan penalaran matematika. Boleh deh sekarang perwakilan dari per kelompoknya 1 orang buat ngejelasin jawabannya di depan. Siapa yang dari kelompok 1? Iya. Ya, silakan. Dan kelompok sini siapa nanti? Saya kembali. Oke, silakan jelasin ya sobat. Oke, kalau hasil diskusi dari kelompok A itu yang pertama harga agar sepatu jika menggunakan kupon A itu berarti cara menghitungnya 70/100 dikali 100.000 yang menghasilkan 70.000. Nah berarti harga setelah diskonnya itu 30.000 karena 100 dikurang 70 itu 30. Terus kalau yang nomor 2 harga akhir sepatu jika menggunakan kupon D itu cara menghitungnya kalau kelompok kita 50% sama 25% nya langsung ditambah jadi 75%. Yang berarti 75/100 dikali 100.000 hasilnya itu 75.000 dan harga setelah diskonnya 25.000 karena 100 dikurang 75 itu 25. Jadi kupon mana yang memberikan potongan lebih besar menurut kelompok kami adalah kupon yang B. Oke, terima kasih tadi Salwa udah jelasin dari kelompoknya. Sekarang kelompok 2 perwakilannya boleh maju jelasin jawabannya. Oke Bu, jadi kalau menurut diskusi dari kelompok kami, mana yang lebih memberikan potongan besar dari kupon A dan kupon B? Nah kan kami tuh hitung dulu ya, harga akhir dengan menggunakan kupon A dan harga akhir menggunakan kupon B. Nah tadi harga akhir menggunakan kupon A, kami tuh jawabannya sepakat sama kayak kelompoknya Salwa ya. Jadi caranya itu 100.000 dikali 70% jadinya 70.000. Nah kemudian dari 100.000 itu dikurang 70.000 jadi 30.000. Nah kemudian kalau menggunakan kupon B, tadi kelompok kami agak berbeda dengan kelompok Salwa. Kalau kelompok kami itu kami 100.000 didiskoni dulu 50%, kemudian dari hasil diskonnya itu kami diskonkan lagi 25%. Nah jadi itu 100.000 diskon 50% itu kan jadi 50.000 karena 100.000 dikali 50/100. Kemudian dari 50.000 didiskoni 25.000 jadinya 12.500. Nah kemudian 50.000 dikurang 12.500 jadinya 37.500. Jadi menurut kelompok kami harga akhir sepatu yang menggunakan kupon A itu 30.000, sedangkan harga akhir sepatu menggunakan kupon B itu 37.500. Jadi kupon yang memberikan potongan lebih besar itu kupon A Bu. Gitu. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak untuk Tio. Jadi jawaban Tio itu udah betul ya. Oke, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jelasin lagi balasannya ya, kayak tadi. Oke Bu. Oke, udah rapi semuanya? Sudah Ibu. Nah, tadi kelompok 2 di sini udah benar, tapi kelompok 1 masih kurang tepat. Nggak apa-apa ya. Di sini Ibu bakal jelasin kenapa kupon yang A itu yang 70% itu kenapa bisa lebih murah harganya. Jadi, tadi kan ada harganya 100.000 ya. Nah, kupon pertama, kupon A itu berapa ya? 70%. Kupon B. Nah, kita hitung dulu nih kupon A. Berapa sih jadinya harga setelah didiskon? Melalui diskusi yang terbimbing, siswa dibantu untuk menarik kesimpulan atau menggeneralisasi konsep matematika formal dari solusi informal yang telah mereka diskusikan. Proses ini menjembatani pengetahuan informal ke pengetahuan matematika yang lebih formal.
hasilnya berapa? 30.000. Kemudian sekarang kita jawab dari nomor 2. Nah, kupon gue kan di sini ada pertambahan ini ya. Nah, ini namanya diskon bertahap. Jadi kita harus hitung dulu diskon pertamanya 100.000 dikali berapa? 50. Dikali 50 per 100. Jadi 50.000 bisa semua ya anak-anak. Nah setelah itu karena dia nyatu kayak gini ada ditambah, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu mendiskonkan 25% dari harga diskon yang ini. Nah sekarang 50.000 ini kita kali dengan 25%. Ya 25 per 100. 50.000 dikali 25 per 100. Ini hasilnya berapa? 12.500. Wah, hebat semua ternyata anak ibu. Nah, oh ya sebelumnya kita untuk tahu berapa hasil diskon setelah 50% ini, kita harus kurangin dulu karena ini sama aja ya 50%. Kan 100.000 ini setelah didiskonkan 50%, berarti 100.000 dikurangi 50.000 berapa? 50.000. Iya, 50.000. Sekarang udah kita dapat hasil dari 50%. Sekarang kita kurangin lagi dengan hasil diskon dari 25% ini. Nah, berarti 50.000 dikurangi 12.500. Betul, di sini. Jadi hasil akhirnya 37.500. Betul. Nah, ini harga hasil potongan diskon dari kupon B. Kalau kalian bandingkan ini sama ini, kira-kira lebih murah yang mana sih kalau kita beli belanja? Betul sekali. Yang kupon A ya? Berarti jawaban dari nomor 3 apa? Tadi kan nomor 3 pertanyaannya mana yang lebih menguntungkan? Kupon A. Kupon A. Kupon A berarti karena di sini masih ada lebihnya ya 7.500. Sedangkan kalau kita pakai kupon A yang langsung 70% itu potongannya hasil dari diskonnya jadi lebih murah gitu. Kalau kita milih diskon ini itu malah lebih mahal dibanding yang langsung 70%. Padahal kalau ditambah pun masih gedean kupon B kan? Iya, 75%. Nah tadi kelompoknya Salwa yang sebelah sini kelompok 1 itu masih salah karena kalian menjelaskan ini ya? Iya. Ya jadi buat bahan evaluasian aja ya. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Oke. Berarti udah paham semuanya ya? Oke, jadi sampai hari ini kita udah belajar tentang diskon. Nah, di sini siapa nih kira-kira yang bisa sebutin kita udah belajar apa aja? Saya Bu. Boleh, yuk. Tadi itu udah belajar tentang persentase Bu, Iya. sama pengalian persentase Bu gitu. Oh, berarti udah ngerti ya sekarang cara pengalian persentase itu kayak gimana? Sudah Bu. Oke. Boleh, ini Salwa. Gimana? Kalau saya jadi tahu cara mendapatkan hasil dari diskon yang bertahap seperti itu 50 ditambah 25. Oke. Terima kasih ya Rio dan Salwa udah bantu jawab. Baik. Ibu harap pembelajaran hari ini dari materi diskon, kemudian ada diskon bertahap, itu semua kalian bisa mengerti. Nah, Iya Bu. kita tutup pembelajaran hari ini dengan apa? Hamdalah. Terima kasih ya anak-anak. PMRI mengajarkan siswa SMP bukan cuma lulus ujian, tapi siap menghadapi tantangan finansial di dunia nyata.